Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, pimpinan hingga pejabat KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Laporan ini terkait pengalihan status pertahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah yang menuai polemik. Pemeriksaan. Suasana Gedung Merah Putih KPK di Jakarta kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terlihat menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Di tengah bergulirnya proses hukum itu, keputusan pengalihan status penahanan Yakut menjadi tahanan rumah selama 5 hari pada pekan lalu menuai polemik panas di tengah masyarakat. Tak tinggal diam, Koordinator MAKI Boyamin Saiman resmi melaporkan pimpinan hingga pejabat KPK ke Dewan Pengawas. Laporan ini menyasar sejumlah pihak, mulai dari pimpinan lembaga, juru bicara, hingga deputi penindakan. MAKI menilai terdapat dugaan pelanggaran etik yang serius. Di antaranya adalah dugaan intervensi pihak luar, ketidakjelasan alasan kesehatan, serta tidak adanya pemeriksaan medis yang memadai sebelum keputusan diambil. Selain itu, MAKI juga menyoroti proses pengambilan keputusan yang diduga tidak melalui mekanisme kolektif kolegial. Hal ini dinilai cacat hukum hingga berpotensi melanggar SOP internal. Berikutnya saya datang ke sini memasukkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengalihan penahanan rumah tersangka YCK, mantan Menteri Agama. Surat sudah saya masukkan ini tadi. Dan materinya adalah yang pertama, pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan penahanan rumah YCK dan tidak melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK. Yang kedua, juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan tersangka YCK dalam keadaan sehat saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah, bukan dalam keadaan sakit. Hal ini bertentangan dengan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang menyatakan YCK dalam keadaan sakit GERD dan asma. Nomor 3, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur tidak melakukan tes dan cek kesehatan melalui dokter yang kompeten dalam memerintahkan pengalihan tahan rumah tersangka YCK. Nyatanya baru belakangan Asep Guntur menyatakan YCK menderita sakit GERD dan asma. Seharusnya YCK dilakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pengalihan tahanan rumah, karena jika terjadi sesuatu terkait kesehatannya saat tahanan rumah, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab KPK. Sementara itu, pihak KPK berdalih bahwa pengalihan penahanan Yakut murni karena kondisi kesehatan seperti gangguan GERD dan asma. Namun, proses pengeluaran tersangka dari tahanan dengan dalih pemeriksaan tambahan tetap dinilai janggal karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal, pengalihan tersangka korupsi menjadi tahanan rumah merupakan kejadian pertama dalam sejarah KPK. Meski saat ini Yakut telah kembali dijebloskan ke dalam sel, MAKI mendesak Dewan Pengawas untuk tetap melakukan pemeriksaan etik secara transparan demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Justinus Patris Paat, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini usai MAKI melaporkan pejabat KPK kepada Dewan Pengawas, telah terhubung langsung dengan jurnalis Justinus Paat dan juru kamera Bramantio di gedung KPK. Selamat sore Justinus, siapa saja pejabat KPK yang dilaporkan oleh MAKI terkait pengalihan penahanan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan seperti apa kondisi dan situasi di sana saat ini? Silakan. Baik Iqbal dan juga pemirsa Berita 1. Memang kemarin Masyarakat Anti Korupsi Indonesia masih sudah secara resmi melaporkan sejumlah pihak ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait dengan pengalihan tahanan Yakut dari tahanan rutan KPK menjadi tahanan rumah selama 5 hari dari tanggal 19 Maret hingga tanggal 23 Maret. Masih kemarin melaporkan sejumlah pihak, di antaranya 5 pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dan juga juru bicara KPK Budi Prasetyo. Secara umum MAKI itu menyampaikan bahwa dalam laporannya itu ada 9 poin. Namun dari 9 poin itu ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh MAKI terkait dengan 5 pimpinan yang dilaporkan oleh MAKI karena mereka diduga membiarkan terjadinya intervensi dari luar dan juga tidak melaporkan intervensi tersebut langsung kepada Dewan. Dan itu juga pimpinan KPK juga dinilai tidak mengambil keputusan secara kolektif kolegial dalam pengalihan Yakut menjadi tahanan rumah. Dan juga pimpinan KPK diduga juga melakukan pengalihan tahanan ini secara diam-diam
tanpa memberikan alasan jelas kepada publik, itu sebagaimana dilakukan pada saat penahanan Yakut, di mana pada saat itu Yakut bahkan itu ditampilkan ke publik di lobi Gedung Merah Putih KPK. Sementara untuk juru bicara KPK dilaporkan karena yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada saat pengalihan Yakut menjadi tahanan rumah, kondisi yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Hal tersebut bertentangan dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan KPK Asad Guntur bahwa Yakut dijadikan tahanan rumah karena alasan kondisi kesehatan, yakni sakit GERD dan juga asma. Sementara Asad Guntur dilaporkan karena yang bersangkutan tidak memerintahkan itu jajarannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yakut melalui dokter konsultan itu sebelum dilakukan itu pengalihan tahanan. Dari KPK sendiri menilai bahwa laporan Maki ini merupakan sesuatu yang positif karena bagian dari kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa pengalihan tahanan Yakut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur mekanisme yang berlaku, terutama berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat 1 dan juga ayat 11. Dan itu dia juga meyakini bahwa Dewas KPK akan memproses pelaporan ini secara objektif, independen dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, Iqbal. Baik, terima kasih atas laporan Anda Justinus Paat dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kami tunggu update berikutnya.